masih karaoke ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang pasar. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu pasar itu ada macam-macam nih jenisnya. Teman-teman tahu nggak apa aja? Pasar tradisional? Iya, betul banget itu. Pasar tradisional salah satu jenis pasar yang masuk ke salah satu klasifikasi sini nih, teman-teman. Jadi gini, hari ini kita mau belajar apa nih gitu ya. Jadi kita mau belajar tentang tadi pengertian pasar yang dulu apa, terus jenis-jenisnya. Nah, jenis pasar tuh ternyata ada banyak nih teman-teman. Kalau teman-teman itu pasar tradisional, pasar tradisional tuh akan masuk ke salah satu dari jenis pasar. Nah, di sini kita akan belajar tentang pasar berdasarkan jenis barangnya, terus faktor pelaksanaannya, ruang lingkupnya, dan juga jenis barang yang dijual. Sama terakhir ini yang paling penting ya tadi, organisasi atau strukturnya. Gitu. Nah, sekarang kita mungkin mulai dari definisi pasar itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman kira pasar itu tuh definisi adalah sebuah tempat gitu ya, atau sering teman-teman kunjungi, sebenarnya lebih luas daripada itu. Jadi pasar sendiri itu sebenarnya adalah suatu mekanisme pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi ya, tawar menawar, jual beli gitu ya, untuk mencapai tujuan ekonomi. Ya, mungkin kita terus dulu nih. Jadi tadi apa mekanisme ya? Titik beratnya itu adalah pada penjual dan pembeli yang melakukan transaksi gitu ya. Pertemuan antara penjual dan pembeli melakukan transaksi untuk mencapai tujuan ekonomi. Tentu ada yang tahu nggak tujuan ekonomi itu apa? Capai ekonomi. Oke, jadi tadi kita titik beratnya itu kan pada pertemuan antara penjual dan pembeli gitu ya, untuk melakukan transaksi gitu. Jadi titik beratnya itu ada penjual pembeli yang bertemu untuk melakukan transaksi untuk mencapai tujuan ekonomi. Nah, tujuan ekonomi itu apa? Gitu. Tujuan ekonomi itu untuk mencapai kesejahteraan dari masyarakat dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya, dengan sumber daya yang terbatas gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya, karena kebutuhannya manusia itu banyak macam-macamnya. Nah, pasar pun itu jadi banyak tuh macam-macamnya teman-teman ya. Seperti yang kita sudah tadi sebut, di sini ada jenis barangnya, pasarnya, lengkupnya, jenis penjual, organisasinya gitu. Nah, sekarang kita ke kelompokan pasarnya ya. Kita bahas satu-satu tentang jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenis pasarnya. Nah, yang pertama ada apa itu? Berdasarkan jenis barangnya gitu ya. Oke, ini sih berdasarkan jenis barang. Kira-kira apa ya kalau pasar berdasarkan jenis barangnya? Ada pasar apa ya? Ada dua nih. Ada dua. Jadi ada pasar homogen. Pasar homogen. Jadi dari namanya aja kelihatan nggak homogen itu gimana? Dia pasar yang menjual hanya satu jenis barang. Ya, jadi pasar ini tuh yang jual cuma satu doang ya. Menjual satu jenis barang. Contohnya kayak apa? Ada yang mau kasih contoh? Nanti aku kasih start kalau ada yang mau jawab. Misalnya apa? Oh iya, contohnya sih ini. Kayak misalnya pasar bunga. Teman-teman pernah lihat nggak? Kalau pasar bunga kan biasanya cuma satu doang kan, yang dijual ya bunga aja. Nah, contohnya nih pasar bunga, kan dia cuma satu ya yang dijual. Contohnya pasar. Nah, berarti kalau satunya lagi kebalikannya nih. Apa kebalikannya homogen? Heterogen.
Ada? Banyak. Banyak, betul macam-macam. Kira-kira pasar apa ya yang menjual barang macam-macam? Contohnya kalian pernah datang nggak? Pernah datang nggak? Pasar buah kah? Apa bukan ya Pak? Contohnya kayak pasar swalayan. Oh soalnya. Iya, swalayan kan biasanya tuh dijual macam-macam tuh. Ada yang jual buah, sayuran, jual kadang jual minyak segala macam, baju kan kita macam-macam kan. Nah, itu contohnya pasar swalayan. Swalayan. Nah, selain kedua pasar ini, yang kedua ini ya, kalau di sini, terus ada juga pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya, gitu ya. Ternyata pasar itu tuh nggak cuma pasar yang sehari-hari kita lihat, kan ada kan pasar yang sehari-hari kita lihat kayak pasar tradisional kan tiap hari buka, tapi ternyata ada juga loh yang buka per minggu, ada juga yang buka per bulan, per tahun gitu. Jadi jenis-jenisnya ada 4 ya. Misalkan jadi ada apa aja? Pasar harian, Pasar harian. ya pasar harian, ini harian. Jadi dia emang waktunya buka setiap hari, ya. Buka setiap hari. Contohnya apa? Pasar swalayan Kak. Iya, betul banget. Selamat Kamidah, aku kasih kamu stempel dia memang udah berhasil jawab ya. Yeay, kalau kamu bisa beri stempel jawab juga abis ini ya. Jadi bukan siapa tadi contohnya pasar swalayan. Nah, terus tadi apa lagi selain harian? Ada pasar mingguan. Teman-teman pernah gak datang ke pasar yang bukanya cuma seminggu sekali? Belum pernah sih Kak. Ya, aku juga belum pernah sih. Kayak kok ada ternyata cuma buka seminggu sekali? Ternyata ada sih. Tapi contohnya kayak gini sih, Car Free Day. Yang tiap minggu, ya aku pernah sih, sorry. Ya Car Free Day kan buka tiap seminggu sekali, kayak besok minggu gitu. Nah, buka setiap minggu. Seminggu sekali ya maksudnya. Contohnya tadi pasar
mingguan, bulanan, dan tahunan. Oke ya, terus habis itu ada jenis pasar yang lain. Pasar berdasarkan apa? Ruang Waktu. lingkupnya. Oh ya, ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, berdasarkan ruang lingkupnya tuh maksudnya berdasarkan geografinya gitu ya. Jadi kayak ada pasar aja kira-kira pasar tempat gitu. Jadi ada pasar tempat. Berarti kira-kira ini ada gambaran nggak kira pasar yang kayak gimana? Cuma di wilayah itu aja kak? Iya, betul banget. Jadi pasarnya cuman skalanya itu desa. Oh. Jadi dia hanya melayani untuk desa-desa tertentu. Biasanya kan sering lihat gitu kan, kalau desa itu ada satu pasar gitu, khusus untuk desa tersebut. Ya. Contohnya ya pasar desa. Pasar. Nah kemudian selain setempat, di atasnya setempat ada pasar daerah. Nah jadi kalau daerah ini berarti lebih luas lagi ya, dia mencakup skalanya itu kabupaten atau provinsi. Contohnya gitu ya, kalau dulu aku waktu di Solo tuh ada pasar namanya pasar Klewer. Pernah dengar? Iya. Oh bener ya. Jadi kalau di Depok aku kurang tahu deh pasarnya apa yang terkenal di sini. Itu nggak bisa apa tuh teman di Depok? Tahu kak? Iya tahu dia nggak tahu. Tapi kalau di Solo tuh ada pasar Klewer. Jadi kalau pasar Klewer itu dia cukup terkenal gitu. Jadi kayak dari berbagai daerah di Solo tuh mereka berbelanja di pasar Klewer. Terus di atasnya daerah itu ada pasar nasional. Jadi kalau nasional ini berarti skalanya satu apa? Satu negara. Iya, skalanya satu negara. Satu negara. Contohnya tuh ini guys, kalian familiar gak dengan Bursa Efek Indonesia? Iya, itu pasar saham gitu ya. Itu salah satu contoh pasar nasional karena Bursa Efek Indonesia kan melayani transaksi di satu Indonesia. Pasar Efek Indonesia. Terus ada juga pasar, berarti di atasnya nasional, internasional. Jadi ini berarti skalanya satu dunia gitu ya. Ya, di seluruh dunia. Nah ini contohnya tuh kayak kalau di Brazil tuh berarti kan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia ya. Jadi dia menjual kopinya ke seluruh dunia gitu. Nah ini salah satunya adalah tadi pasar Brazil gitu ya, pasar kopi Brazil. Ini untuk pasar berdasarkan ruang lingkupnya. Jadi ada 4 juga ya, tempat, daerah, nasional, internasional. Gitu. Nah selanjutnya selain ada berdasarkan ruang lingkup ini, ada juga berdasarkan jenis barang yang dijual. Berdasarkan dijual. Oke. Nah, berdasarkan jenis barang yang dijual, ini kira-kira apa aja? Mungkin agak sulit ditebak kali ya. Jadi ada berdasarkan sumber daya produksi. Jadi pasar ini tuh menjual sumber daya produksi. Contohnya kayak tenaga kerja, terus juga mesin, gitu. Pokoknya barang-barang digunakan untuk produksi gitu. Oke. Well,
ya kemudian mesin dan sebagainya gitu, dan sebagainya. Contohnya ya pasar tenaga kerja gitu ya. Ya. Tenaga kerja. Nah, setelah itu ada juga pasar barang konsumsi. Ya, barang konsumsi. Oke, jadi pasar ini berarti gimana? Jual barang-barang Yang konsumsi. konsumsi. Kayak gini nih, menjual barang-barang kebutuhan pokok gitu, barang-barang kebutuhan gitu ya. Kebutuhan. Contohnya seperti ya, kayak pasar swalayan gitu ya, itu jual kebutuhan pokok ya. Swalayan. Gitu. Nah, terus selain barang konsumsi, ini juga ada pasar yang menjual jasa. Gitu ya. Oh, ini saya. Oke, teman-teman, ini yang mungkin ditulis lebih dahulu. Sampai di sini aja. Nanti kalau kayak gitu, mungkin tulis aja 10 menit gitu. Tahu ada ya? Cukup kak? Cukup ya. Oke, boleh ditulis dulu. Oke, apa yang ditulis sampai sini? Oke kak. Oke. Selanjutnya, selain barang konsumsi, ada juga pasar yang menjual jasa. Jasa gitu ya. Jadi ini menjual jasa. Contohnya seperti apa nih? Contohnya kayak ini, bimbel. Bimbel. Ya kan? Memberikan jasa berupa ini pengajaran kayak gini biasanya. Ini bimbel. Nah, terus satu lagi pasar berdasarkan jenis barang dijual itu ada pasar keuangan. Jadi ini pasar yang dijual adalah instrumen keuangan gitu ya. Teman-teman tahu nggak apa aja instrumen keuangan? Keuangan. Jadi contohnya kayak menjual saham, obligasi, terus reksadana, dan sebagainya gitu. Ini untuk pasar berdasarkan jenis barang yang dijual. Jadi ada empat juga, ada berdasarkan sumber produksi, pada barang konsumsi, jasa, dan keuangan. Terus selanjutnya ada pasar apa lagi nih? Pasar berdasarkan organisasi atau strukturnya. Nah, ini salah satu jenis yang paling penting gitu ya, karena nanti akan ada pembahasan tersendiri terkait dengan pasar berdasarkan organisasi dan struktur. Ini pasar berdasarkan si atau strukturnya. Nah, pasar berdasarkan organisasi atau strukturnya ini dibagi menjadi dua. Ya, ada pasar persaingan sempurna. Ingat? Pasar persaingan sempurna. Sempurna. Jadi sebenarnya pasar persaingan sempurna itu ideal secara nyata itu nggak ada, karena dia terlalu ideal. Jadi sifatnya itu gini, dia banyak banget penjualnya, banyak banget pembelinya,
penjual yang menjual barang yang benar-benar persis gak ada beda sama sekali. Jadi tadi sebenarnya dia banyak penjual dan pembeli. Kemudian barang yang dijual tuh benar-benar persis ya, homogen, barangnya homogen. Kemudian karena barangnya itu dijual sama persis, penjual ini tidak bisa menentukan harganya. Jadi kayak harga itu tergantung sama harga pasar. Jadi di sini penjual tidak bisa menentukan harga. Nah mungkin kalaupun tidak ada secara nyata ya di pasar ini, tapi mungkin pasar yang agak mendekati itu seperti pasar sayur. Ya bisa ada orang yang satu jual kaku kan sebenarnya beda. Tapi kan kaku itu kadang kualitasnya pun beda-beda gitu kan. Tapi itu cukup mirip. Jadi kita bisa kasih langsung contohnya pasar sayur. Nah kalau ada pasar persaingan sempurna berarti ada pasar kebalikannya ya. Pasar persaingan Tidak sempurna. tidak sempurna, betul. Saingan tidak sempurna. Nah, kalau di pasar ini barang yang dijual itu bisa beda-beda gitu ya. Terus jenisnya, jenis pasar tidak sempurna itu ada dibagi lagi teman-teman. Ada 5 macamnya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kondisinya itu tidak bisa dibilang pasar persaingan sempurna. Contohnya seperti apa? Contohnya itu ada pasar monopoli. Tentu ada tahu nggak kalau pasar monopoli itu pasar yang seperti apa? Mono itu kan artinya satu. Dan di situ maksudnya adalah pasar yang hanya ada satu penjual. Tapi pembelinya banyak pembeli, dan karena hanya ada satu penjual, maka penjual ini bebas buat menentukan harganya, ya enggak? Jadi pasar ini harga ditentukan oleh penjual. Contohnya kayak apa gitu ya? Contohnya kayak PLN. Jadi PLN itu kan yang mensuplai listrik negara, jadi dia menjadi salah satunya gitu. Karena memang ada kebijakan bahwa listrik itu secara masif hanya disuplai oleh PLN, itu cuma satu supplier listrik secara di Indonesia. Jadi PLN ini salah satunya termasuk pasar monopoli. Terus kemudian kebalikan dari monopoli itu ada monopsoni. Ini sama-sama nomor satu juga, tapi yang satu itu bukan penjualnya, tapi kebalikannya, yaitu apa ya? Pembeli. Betul. Satu pembeli, tapi penjualnya banyak penjual, sehingga harga ini ditentukan oleh biasanya pembeli. Pembeli. Nah ini tuh contohnya kayak ini, biasanya kalau di daerah pesisir itu ada yang namanya tengkulak. Tengkulak itu kayak suatu badan atau orang gitu ya, dan itu membeli hasil dari ikan-ikan petani. Jadi pembelinya hanya dia.
pasar ini tuh tengah-tengah guys. Jadi kalau tadi satu penjual, tadi satu pembeli, kalau ini tuh penjualnya itu ada beberapa. Jadi tapi gak banyak gitu, maksudnya hanya ya 2, 3, atau 4 gitu ya. Penjual. Jadi penjual itu ya 3, 4, 5 apa ya sedikit gitu ya. Nah, tapi pembelinya banyak. Ada banyak gitu. Nah, contohnya kue nggak apa? Yang penjualnya ada beberapa tapi pembelinya banyak. Kayak pasar mobil. Ya mobil kan kayak ada beberapa merek gitu kan ya. Toyota gitu, terus Avanza gitu kayak nggak banyak gitu kan. Tapi pembelinya banyak. Pasar motor juga, pasar handphone juga. Pasar handphone kan cuma ada beberapa gitu ya. Contohnya kayak Samsung, Apple, iPhone gitu. Maksudnya kan kayak hanya beberapa merek aja. Tapi pembelinya tuh banyak. Terus kebalikannya ada monopoli, monopsoni, baik itu oligo. Jadi kebalikannya. Misal oligopsoni berarti dia kebalikannya pembelinya beberapa dan penjualannya banyak. banyak. Contohnya apa? Ada yang kebayang nggak contohnya? Contohnya kan kalau masalah oligopsoni gitu ya. Jadi contohnya tuh kayak misalnya petaninya tuh petani tembakau. Ini tuh mereka biasanya tuh menjual ke beberapa pabrik rokok. Jadi kan rokok kan ada beberapa macam juga kan. Nah mereka biasanya jual ke beberapa pabrik rokok gitu. Jual ke beberapa. Gitu. Terus terakhir, ini pasar yang sebenarnya cukup unik sih, gitu ya. Ini namanya pasar hampir mirip kayak pasar persaingan sempurna, tapi yang bikin unik adalah dia ada diferensiasi barangnya. Jadi barangnya nggak homogen, tapi dia sangat mirip dengan pasar persaingan sempurna. Namanya pasar monopolistik. Gitu ya. Jadi sifat pasar ini tuh pembeli dan penjualnya banyak, tetapi barang yang dijual itu heterogen. Jadi yang dijual tuh barangnya tuh sifatnya beda-beda. Kalau tadi kan kalau yang di pasar persaingan sempurna barangnya persis sama banget. Kalau di pasar monopoli ini ada perbedaannya gitu. Contohnya apa gitu ya? Contoh, ada yang kebayang nggak apa gitu? Kayak misalnya tuh kayak pasar sabun gitu. Sabun itu kan banyak jenisnya, tapi sabunnya sabun, tapi kan kreatifnya beda-beda ya, dari wanginya, dari juga dia bikin sifat yang bisa dia bikin makin lembut atau bikin mencerahkan gitu, dan itu beda-beda sifatnya. Nah contohnya kayak pasar sabun. Lalu masih banyak kalau pasar monopolis ini contohnya di yang ada di sekitar kita. Nah jadi untuk pasar persaingan tidak sempurna ini jenisnya ada 5. Ada pasar monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan juga monopolistik. Tadi perlu diingat. Jadi udah deh, itu jenis pasar gitu ya. Jadi ada pasar
aman ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang pasar. Masih ingat gak tadi pengertian dari pasar itu apa? Ada yang mau jawab? Oke, betul. Ya, jadi pasar itu adalah mekanisme transaksi antara mekanisme pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi gitu ya. Oke, aku dapat start kayak ya. Terus tadi jenis pasar yang beri apa sih? Jenis barang, berdasarkan jenis barangnya tadi ada pasar apa aja? Pasar, iya betul, pasar homogen dan pasar heterogen. Oke, sini tadi saya Syafi gitu ya, Syafi terus Akem ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita udah belajar tentang pasar gitu ya, dari pengertiannya, terus juga jenis-jenisnya. Jenis pasar tadi ada pasar berdasarkan jenis barang, terus ada pasar heterogen dan pasar homogen. Terus berdasarkan waktu pelaksanaannya ada pasar harian, mingguan, terus bulanan dan pasar tahunan, betul. Terus berdasarkan wali kumnya ada pasar daerah setempat dulu, daerah, nasional, terus internasional. Terus berdasarkan jenis barang yang dijual ada pasar apa aja? Pasar sumber daya produksi, barang konsumsi, terus jasa sama keuangan. Terus yang terakhir ini yang paling penting yang perlu diingat terus ya, ada pasar berdasarkan organisasi atau strukturnya. Ini ada pasar persaingan sempurna, terus pasar persaingan tidak sempurna yang dibagi jadi beberapa lagi ya, ada monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopoli dan monopolistik gitu. Nah, jadi hari ini itu yang kita pelajarin. Aman ya semuanya? Oke, sampai situ aja hari ini. Semoga teman-teman makin semangat belajarnya. Semoga ekonomi tidak menyeramkan ya. Sebenarnya gampang kok gitu, karena kan udah sama kehidupan sehari kita ya. Terus teman-teman belajar ya. Oke, mari kita berdoa dulu ya. Oke, betul. Bye bye, sampai jumpa teman-teman. Kasih. Masuk ini.